Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi masih bersama Oskece di sini yang pastinya. Apa kabar Kanti-Kanti? Alhamdulillah, semoga sehat. Iya, semoga sehat selalu Kanti-Kanti. Masih di Iko Berita. Apa-apa. Iya, pasti kita akan menemani selama 1 jam ke depan. Nah, menyajikan berita-berita terhangat, terupdate, teraktual, terfenomenal yang ada di Jambi pastinya. Nah, Kanti-Kanti jangan kemana-mana, tetap di Iko Berita. Apa-apa. Balik lagi di Iko Berita. Apa-apa. Masih bersama Oskece di sini. Tadi kami belum kenalan bahwa kami ini sekarang ada gelar baru. Kalau biasanya ini ya di Gondrong, sekarang jadi Tanjung Lubut. lah berganti. Sudah. Nah, kalau aku masih lah, aku nih wong setio. Jadi aku masih lah dengan ciri khas aku, bibi uca-uca, ya kan? Kalau aku berubah-ubah ya. Ya, kau tuh berubah-berubah. Kadang jadi gondrong, kadang jadi metik, kadang kanjeng romo. Serah dia lah pokoknya. Ngomong-ngomong masalah kanjeng romo nih, mudah-mudahan kau udah dapat bisnis ilegal. Alhamdulillah sudah hilang. Kemarin itu ilegal. Ngomong-ngomong lagi masalah bisnis ilegal, jangan sampai jadi rampok, biarpun susah apapun di. Tetap aku bagi enggawan, disitulah bisa kita pakai dulu ya kan? Itu ciri khas Yadiknya. Itu solusi. Yadik pinjam 100. Bacakan berita pertama dulu. Iya, berita pertama nih ya. Pelaku perampok taksi online dibekuk. 3 kawanan perampok taksi online di wilayah Muaro Jambi berhasil dibekuk tim optimal Satreskrim Polres Muaro Jambi dan Polsek Jambi luar kota. Pencurian yang disertai dengan kekerasan merampas mobil korban dengan cara mengikat dan memukuli korbannya dengan menggunakan senjata tajam. Aduh, inilah yang lagi viral ini kan, supir Maxim ya kan, yang dionya pura-pura dapat orderan fiktif yang ternyata orang ini punya niat jahat, dan kabarnya lagi ini tuh oknumnya ini adalah mantan supir truk batubara. Nah, jadi mereka yang kehilangan pekerjaan laju melakukan hal-hal yang hilaf. Kita tengok dulu beritanya, di macam mana beritanya di Iko dia berita. 3 kawanan perampok sadis sopir taksi online yang kerap beroperasi di Muaro Jambi akhirnya hanya tertunduk lesu saat digiring petugas kepolisian Polres Muaro Jambi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Para pelaku pencurian disertai dengan kekerasan ini diringkus tim operasional Satreskrim Polres Muaro Jambi dibantu unit Reskrim Polsek Jambi luar kota saat tersangka hendak kabur ke wilayah Kabupaten Merangin. Ketiga pelaku tersebut yakni SS, HS, dan BP merupakan warga Kabupaten Muaro Jambi. Sementara 1 pelaku lainnya merupakan warga Kota Jambi. Peristiwa perampokan yang terjadi pada Sabtu malam 20 Januari 2024 lalu itu menimpa sopir taksi online jasa angkut barang bernama Supriyanto, 45 tahun, warga Kota Jambi. Modus para pelaku yakni berpura-pura menjadi penumpang. Kemudian mereka memaksa dan merampas mobil pickup berwarna putih yang dikemudikan oleh korban. Korban diturunkan di tengah jalan, kemudian diikat di pohon dan dianiaya oleh pelaku menggunakan senjata tajam jenis pisau. Dari tangan pelaku, polisi berhasil menyita barang bukti, seperti 2 tas milik tersangka, 2 handphone dan gulungan tali tambang untuk mengikat korban. Kemudian kendaraan mobil pickup serta sebuah sepeda motor milik salah satu tersangka perampokan. Setelah korban diikat di pohon, pelaku bersama 2 orang temannya langsung meninggalkan lokasi menuju ke arah Kabupaten Merangin. Dari laporan pelaku, kurang lebih tidak sampai 1x24 jam, berkat analisa dan dukungan IT kita berhasil menemukan pelaku. Kemudian kita langsung berkoordinasi dengan Polres setempat untuk percepatan penangkapan pelaku. Untuk pelaku sendiri ada 3 orang. Yang pertama SS, yang kedua MI alias IG, yang ketiga BP alias AI.
Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, komplotan perampok taksi online ini dijerat pasal 365 KUHP, pidana dengan ancaman 9 tahun kurungan penjara. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, laporkan. Astagfirullahaladzim, Di, ampun, kita turut berduka, turut Iya. kasihan sama bapak yang Jadi korban. korban itu. Dan semoga bapak itu juga dimudahkan rezekinya Amin, gitu, amin. nah, Semakin- dilimpahkan rezekinya. Ada beda lagi jalannya kan. Kasihan dalam kondisi terikat kayak gitu, dalam kondisi babak belur ya kan pastinya, apalagi dia diserang dengan dilukai pakai senjata tajam tadi, mobilnya hilang, tapi mudah-mudahan cepat ketemu. Amin. Lanjut di berita kedua ini ada tentang Polsek Sungai Gelam meringkus 7 preman pencuri sawit di Muaro Jambi. Polisi meringkus 7 orang gerombolan pencuri buah kelapa sawit milik perusahaan perkebunan PT Muaro Kahuripan Indonesia di Sungai Gelam, Muaro Jambi. Akibat perbuatannya, ke-7 pelaku terancam hukuman kurungan 9 tahun penjara. Ngambil buah sawit orang. Ya, Nah, kalau udah ada punya batangnya jangan ngambil punya orang. Yo. Nah, kamu dikasih Cari orang. gawe lain ini nak. Iyo, minjem dulu 1. Nah, lu kaget Iya, tengok dulu berita ya, Dak. Iya, ke dia. Wait. Masalah penjualan mereka itu kita lagi dalam penyelidikan. Inilah 7 pelaku pencurian disertai dengan kekerasan di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Tak berkutik saat ditangkap tim unit reskrim Polsek Sungai Gelam. Wajah garang gerombolan preman ini tampak berupa memelas saat berada di kantor polisi. Komplotan pencuri buah kelapa sawit di perusahaan perkebunan PT Muaro Kahuripan Indonesia ini diketahui telah beraksi berulang kali. Dalam setiap aksinya, para pencuri ini kerap mengancam dan tak segan-segan melukai para korbannya dengan senjata tajam. Dalam pengungkapan kasus ini, salah seorang karyawan PT MKI dan 1 orang anggota polisi mengalami luka sabetan senjata tajam pelaku. Dari tangan para pelaku, polisi juga berhasil menyita barang bukti mobil pickup bermuatan buah kelapa sawit hasil curian seberat 3 ton. Polisi juga turut menyita barang bukti telepon genggam, senjata tajam berbagai jenis, serta 2 unit sepeda motor yang digunakan pelaku untuk beraksi. Terima kasih pertama dari pihak PT MKI dan warga masyarakat khususnya RT 25, 21 atas terungkapnya pencurian yang terjadi pada waktu hari Senin tanggal 15 Januari 2024. Kami bisa berhasil karena pertama dapat laporan dari pihak security PT MKI terjadi pencurian di wilayah mereka. Pada waktu itu mereka pihak security dan warga lagi patroli, ditemukan ada 8 pelaku pencurian buah sawit. Langsung mereka menghubungi kita dari pihak Polsek dan kita Polsek segera berangkat ke TKP. Dan di sana di TKP kita pembagian tugas, kita sekira pukul 20.00 kita melakukan penyergapan. Alhamdulillah kita dapatkan tersangka 7 orang. Satunya kabur. Yang satunya melarikan diri. Karyawan PT MKI, Junaidi menjadi korban para pelaku curas di perkebunan kelapa sawit ini. Junaidi menderita luka sabetan senjata tajam di bagian pelipis mata sebelah kiri, serta goresan tajam di bagian leher. Yang jelas orangnya sudah berulang-ulang kali maling sawit. Itu pertama. Yang kedua, waktu saat kami pengerbakan, dia pakai parang, pakai senjata tajam. Nah, inilah buktinya, Pak, sama ini. Nah, tidak segan. Nah, kalau di kening 5 jahitan, Pak. Di luar 2, di dalam di luar 3. Samurai parang? Parang, Pak, parang panjang. Itu gimana Pak pas nyabet tuh Gini Bu, masalahnya kami juga tidak tahu, masalahnya malam, gelap Bu. malam ya? Terjadinya tuh. Ya. Cepat Pak ya? Cepat. Kami selaku warga Sungai Gelam mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kapolsek Sungai Gelam yang telah bisa mengungkapkan kasus malingan ini dan ditangkap sekitar 7 orang. Apresiasi dengan Pak Kapolsek Pak Sitepu dengan jajarannya keseluruhan. Hal ini kan sudah berlanjut-lanjut dan sudah berlarut-larut. Dan hal ini kami minta juga dengan Bapak Kapolsek Pak Sitepu dan jajarannya supaya makin ditingkatkan lagi Pak.
Karena ini setahu kami di daerah kami RT 21, 22 dan 25 itu jaringan-jaringan orang ini masih banyak, Pak. Masih banyak. Jadi kami harapkan, kami mengapresiasi dari masyarakat, mengucapkan ribuan terima kasih kepada jajaran Polsek Pramuka itu. Jadi selama ini keberadaan mereka meresahkan warga sangat meresahkan, bahkan bukan cuma PT aja. Ini yang kejadian kan yang ada di PT Gudang Garam. Selama ini memang orang ini merembet ke masyarakat. Jadi bukan cuma PT aja, masyarakat juga sangat diresahkan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman kurungan penjara maksimal 9 tahun. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan. Mangkoy lor, jangan usah nak jadi sok-sokan jadi preman. Nah. Jadilah gawe kamu tuh. Kamu Dulu tebuang. Kamu sok-sokan nak jadi preman, sekali kena tangkap kamu tetondok lesu lo. Ay, Kamu yo pucat-pucat kayak tim X. Iyo, aduh, sok-sok nak jadi preman kanti. Yo, makan sudah kamu lalu. tuh makan cari yang halal be. Anak bini kamu kasih yang halal biar pertumbuhannya sehat, Betul. makmur dan juga dia jadi orang baik. Dan juga tidak jadi beban ya kan. Kalau ini sudah jadi beban. Nah, kayak Yadi. Wih. Lanjut berita ketiga. Berita ketiga. Polres Tebo berhasil tangkap 2 pelaku kurir narkoba jaringan Lapas Tebo. 2 orang pelaku kurir narkoba jaringan lembaga pemasyarakatan kelas 2B. Kelas 2B Tebo berhasil ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Tebo. Selain pelaku, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa paket kecil sebanyak 73 dengan total berat 165,27 gram. Lagi-lagi deh ya. Gitu balik dia. Jaringan di lapas. Lagi-lagi kemarin baru be ada paket sebanyak 52 kilo ya atau berapa tuh 52 paket atau Banyak apalah lah. gitu yang baru ketangkap ini, dan ini terjadi lagi Narkoba lagi. dan di kawasan lapas lagi. Mudah-mudahan ya cepat terberantas lah hal-hal kayak gini nih, karena ini nih ya sangat merugikan banyak pihak pastinya, apalagi untuk generasi-generasi penerus. Nah, itu yang penting, jangan pernah penerus mencoba atau mencicipi. Jangan pernah, takutnya terusan bahaya. Kita tengok dulu berita ya. Iko Iko Dio. Berita ya. Awal tahun 2024, Satuan Reserse Narkoba Polres Tebo berhasil menangkap 2 orang pelaku kurir narkoba jaringan antar lembaga pemasyarakatan Kabupaten Tebo. Kedua pelaku ditangkap di Desa Kemantan, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo. Kedua pelaku diantaranya SR, umur 39 tahun, RFH, umur 35 tahun. Kedua pelaku merupakan warga Kecamatan Tebo Ilir. Selama menangkap para pelaku, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 paket besar, 2 paket sedang, 73 paket kecil yang siap diedarkan di wilayah Kecamatan Tebo Ilir. Selain barang haram, barang bukti lain seperti uang dan handphone berhasil disita kepolisian. Saat dilakukan interogasi, barang haram yang siap edar tersebut didapatkan dari Kabupaten Sarolangun. Selain itu, barang haram yang didapatkan langsung dikendalikan oleh seorang warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tebo. Mendapat informasi dari pelaku, polisi langsung melakukan penggeledahan terhadap warga binaan dan ditemukan barang bukti berupa handphone. Mereka timbang 165,27 gram. Jadi berdasarkan barang bukti ini dan kuat bahwa mereka adalah jaringan pengedar. Setelah kita dalami, ternyata peredaran ini dikendalikan oleh napi di lapas. Hasil koordinasi kita dengan Kalapas, ini kita berhasil mengamankan juga napi tersebut. Saat ini masih ada di lapas, namun barang bukti pada napi tersebut sudah kita sita. Dan juga kita akan laksanakan pemberkasan. Tetangga. Oh, tetangga. Dijanjikan berapa tadi sama dia? 25 apa? Gitu. Kalau ini habis. Ini sudah berapa habis? Berapa duitnya? Belum ada dikirim. Jadi kamu nyetor duitnya ke dalam gimana? Atau ada orang lagi? Itu kan urusan saya, itu aku nggak tahu, cuma ngantar-ngantar aja. Oh, suruh ngantar. Berarti duitnya sudah di-store dengan dia ya? Dari pembeli.
Kapolres Tebo AKBP Iwayan Arta Aryawan mengatakan Polres Tebo akan terus melakukan upaya-upaya guna mencegah peredaran narkoba di Kabupaten Tebo, agar wilayah Tebo tetap aman dari peredaran narkoba. Bahkan dirinya juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama mendukung upaya kepolisian dalam memberantas peredaran narkoba. Tim Liputan Cek TV melaporkan. Nah, itulah tadi kan. Mudah-mudahan dengan tertangkapnya satu persatu dari oknum-oknum tersebut, mudah-mudahan segera teratasi. Memang jaringan narkoba ini memang sangat luas, bisa terjadi di mana-mana baik. Jadi ganti-ganti kita lah yang harus waspada. Nah, tapi yo kita apresiasi juga untuk petugas atau bapak-bapak yang nemuin barang bukti tadi tuh, ya kan? Iya, kenapa tadi aku cengkam mulut jadi ini tadi aku curiga nih, mulut mengot. Atau pakai ya? Kalau nyok make narkoba, kalau lapar. Ya lapar ganti. Itu dia tadi aku lapar ini. Makan. Nahan lapar aku nih. Iyalah, Bukan lo makan. Nah. Lapar. Nah, macam mana kalau kita makan dulu? Ganti-ganti jangan kemana-mana, tetap di Iko Berita. Tak apa-apa. Yuk. Balik lagi ganti-ganti, masih bersama Bibi Uca-Uca dan juga Jadi Tanjung Lumut. masih di Iko Berita. Tak apa-apa. Nah, ganti-ganti di segmen kali ko ada tentang peristiwa ganti-ganti. Iya, ganti. Di peristiwa yang lagi viral juga kok Lagi rame. Nah, lagi seru nian Lagi nampak. panas nian. Itulah aku sebut tadi tuh kan. Memang sebenarnya para pemerintah ini sudah ngasih yang terbaik sebenarnya ngasih untuk jalan kepentingan terbaik, betul. bukan untuk kepentingan satu orang atau sekelompok segerintil orang baik, tapi untuk kepentingan semuanya. Jadi yang kalau misalnya cuman manfaatnya cuma sebiji jagung tapi masalahnya sebesar dunia, jadi lebih baik dihindari gitu. Nah, daripada diteruskan. Nah, tapi malah jadi ricu, dianggaplah mematikan lapangan pekerjaan seseorang. Sebetulnya tidak seperti itu kan. Sebenarnya tidak kayak gitu. Itulah kadang kita tuh sebenarnya perlu memperbaharui SDM kita, mengupdate lagi SDM yang masih rendah gitu. Nah, supaya tidak terjadi hal yang kayak gini. Sebenarnya bisa baik dia omongin yang bagus, yang baik-baik gitu. Nah, karena kita tuh sebenarnya kalau ada masalah tuh mencari solusi. Betul, dan bukan pasti ada jalan keluarnya kan. Iya, benar. Serumit apapun masalah itu. Nah, jadi berita yang kita sambil bahas ini tadi tuh ada berita tentang demo supir batubara di kantor gubernur diwarnai kericuhan, massa lempari kantor gubernur dan blokir jalan. Demo komunitas sopir batubara di kantor gubernur Jambi diwarnai kericuhan. Beberapa massa melempari kantor gubernur dengan batu dan memblokade jalan, menyebabkan kerusakan pada sejumlah prasarana kantor dan kemacetan lalu lintas. Nah, jadi kemarin tuh memang dari semua akses tuh memang nggak bisa dilewat karena memang ditutupnya gitu. Nah, dan ini juga kemarin sempat ada pemecah kaca, lempar-lempar dan segala macam. Nah, tanpa kalian sadari bahwa pembangunan yang ada di daerah lingkungan yang kalian rusak itu adalah pembangunan yang menggunakan dana dari masyarakat juga. Jadi balik lagi ke masyarakat lagi kan. Iya, dari dana pajak kita gitu. Nah, cuman ya kita tengok dulu beritanya, Di. Macam mana beritanya, Di? Itu dia berita ya. Ratusan sopir batubara Jambi yang tergabung dalam komunitas sopir bara atau KS Bara Jambi melakukan aksi demonstrasi di kantor Gubernur Jambi Senin 22 Januari 2024. Massa menuntut dua hal terhadap gubernur, yakni membuka akses jalan nasional yang ditutup atau menutup seluruhnya operasional batubara. Awalnya aksi berjalan dengan damai. Gubernur Jambi sempat menemui massa aksi dan melakukan dialog, namun belum menemukan titik terang. Massa yang kecewa kemudian melampiaskan kekesalannya dengan melempari kantor gubernur menggunakan batu dan benda keras lainnya yang menyebabkan kerusakan pada prasarana kantor seperti jendela, lampu halaman, tanaman, dan 2 mobil. Bahkan mobil water cannon yang berusaha membubarkan massa tak luput dari amukan massa. Tak sampai di situ saja, massa juga memblokade jalan sehingga menyebabkan kemacetan.
Menanggapi hal tersebut, Kapolresta Jambi Kombes Pol Eko Hayudi mengatakan, silakan untuk menyampaikan aspirasi, namun jangan membuat kerusuhan, karena itu perbuatan yang tidak dibenarkan. Ia menambahkan dari demo yang terjadi ini, 3 orang anggotanya yang menjadi korban yang mengalami luka-luka. Tetap menjaga situasi Kamtimas. Yang sudah terjadi jangan sampai terjadi lagi, Bapak. Ya, jangan melakukan tindakan-tindakan yang anarkis, yang baik itu merusak barang, fasilitas negara. Bahkan jujur saja, anggota saya ada 3 orang sudah menjadi korban. Mungkin 3 orang anggota saya ada saudara-saudara bapak-bapak atau ibu-ibu. Silakan bapak ibu untuk melakukan atau menyampaikan aspirasi, tapi dengan cara-cara yang baik. Tidak usah sampai melempar, apalagi mengenai anggota polisi, merusak fasilitas negara. Itu fasilitas negara itu. Itu dari uang rakyat semua. Saya paham kondisinya. Kita udah sama-sama capek. Kalau sekarang Bapak tetap masih mau melaksanakan kegiatan aksi unjuk rasa atau menyampaikan aspirasi, tetap saya kawal, tetap saya amankan. Tapi saya sudah berbicara dengan Pak Surisman tadi. Insya Allah saya akan komunikasikan dengan Bapak Gubernur untuk mencarikan solusi yang terbaik. Ini masalah perut. Betul. Ya, betul. Itu yang diminta nih, Pak. Masalah perut ini sampai merusak dan ganggu Kamtimas. Jangan sampai merusak fasilitas segala macam. Itu tidak baik. Halim Adrian, JEK TV, melaporkan. Masih elok-elok kantor gubernur kita nih kan. Tiba-tiba dirusak dengan oknum-oknum macam itu. Abang yang pakai topi tadi tuh kita cirenin lo. Kaget tak cedo lah ngomong lagi. Kaget nak dikato, tapi macam mana? Ya dak ya. Masih boleh, cuman diatur. Iya. Kayak ini kan lagi takutnya kemana-mana, entah abang diproses. Karena gini, sebenarnya kayak pemerintah itu sudah memberikan solusi yang terbaik. Kayak aku bilang tadi, solusi yang terbaik untuk semua kalangan. Karena pengguna jalan itu yang membayar pajak itu bukan cuma orang-orang yang bekerja atau yang mempunyai tambang batu bara baik gitu. Nah, orang-orang yang tidak terlibat batu bara itu bahkan lebih banyak lagi. Makanya aku bilang tadi lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya. Kalau misalnya kayak sekarang ini kita terus menjalankan kayak biasa batu bara macet apa segala macam sampai orang meninggal gitu. Nah, ambulan tidak bisa jalan gitu kan. Nah, ujung-ujungnya apa? Nah, menghilangkan nyawa seseorang gitu. Nah, dan lebih banyak ininya lah, lebih banyak masalah yang timbul ketimbang ini ya solusinya. Iya, nah sudah dikasih solusi menggunakan jalur laut gitu. Ya mudah-mudahan ganti-ganti yang mungkin masih keluarganya dari pihak supir batubara atau apa gitu kan, mudah-mudahan dikasih juga solusi. Dan ini tuh adalah efek jero untuk pemain atau oknum yang nakal gitu. Nah, tapi ya sudahlah, kita lanjut deh berita kedua. Ada jalan keluar semuanya. Iya, benar. Nah, berita kedua nih, pengendara motor wanita nyaris hanyut saat terobos jalan banjir Batanghari. Seorang pengendara wanita di Kabupaten Batanghari nyaris menjadi korban banjir saat merobos jalan yang digenangi air. Beruntung ia dan sepeda motornya berhasil diselamatkan oleh sejumlah warga. Itulah yuk, mangko yuk, jangan pepadean. Ada kita ini, 2 orang. Iya, jangan pepadean yuk. Nah, laju nyelup kan? Laju, terbenum dalam air. Lah tahu kita genang lah dalam seko. Lepus dalam tuh yuk, lepus. Ya. Awas yuk masuk lintah. Iya. Siapa yang ayu-ayu tuh? Macam mana kalau kita tengok dulu ayu mana? Iko dia? Gitu Beginilah detik-detik seorang pengendara sepeda motor wanita yang nyaris hanyut saat melintasi jalan pramuka yang beralamat di Kelurahan Borabulian yang digenangi air banjir akibat luapan Sungai Batanghari. Wanita ini lolos dari maut setelah ia diselamatkan oleh warga yang sedang mengamankan arus lalu lintas di jalan. Banjir yang merendam jalan pintas menuju pusat kota Kabupaten Batanghari itu telah digenangi air sejak beberapa hari lalu. Ribuan kendaraan yang melintas terpaksa harus dipadu oleh warga karena kondisi air yang sangat deras.
Meski airnya deras, warga mengaku tetap nekat melintasi jalan tersebut karena jarak tempuhnya relatif dekat. Tadi tuh mau lewat, ternyata arus yang pas di tengah-tengah tuh harusnya lebih deras dari yang di awal. Terus ada mobil juga, jadi sempat oleng, jadi jatuh. Saya dari Telanai, dari kota Jambi, mau ke Sungai Rengas. Jadi tadi kenapa kita harus melewati jalan yang deras ini, yang ada air ini? Biasanya kan saya lewat yang jauh, karena mutar jauh, jadi saya lewat sini biar dekat. Kita sore ini kan sampai malam biasanya mengamankan mobil yang lewat, motor kan, takutnya masuk jurang atau tenggelam kan. Ini sudah berlangsung berapa lama nih Bang? Sudah berlangsung baru 3 hari 2 harian lah Bang. Selama banjir merendam jalan, banyak kendaraan roda 2 yang mogok saat melintas dan sebagian kendaraan terpaksa harus berbalik arah karena takut. Agar tidak ada korban jiwa, warga sekitar berharap agar para pengguna jalan, khusus pengendara roda 2, untuk sementara waktu diminta tidak lagi melintasi jalan tersebut karena airnya cukup dalam dan deras. Selamat Riyadi, Cek TV, melaporkan. Itulah. Laku kato nyelayu. Om lah. Lepus. Nah, hilang motor laju yu. Om lah dia mati nyela. Untung lah ada nang nolong Kalau udah ada dah. Oh, udah ada nah lalu detik gi motor. Ada dia cuma ngomong mak tinggal motor Allah yuk tinggal libur kan ganti semuanya hati-hati. Iya hati-hati Jangan kan. pernah sosok dah ini dah dalam dah lepas sosok. Jadi kalau tadi tentang berita banjir, ini ada tentang diduga konsleting. 1 unit mobil Calya terbakar di pinggir jalan. Diduga konsleting di bagian depan kabin mesin 1 unit mobil minibus Toyota Calya terbakar, sempat menimbulkan kehebohan dan tontonan warga sekitar. Beruntungnya petugas damkar cepat tiba di lokasi sehingga api dapat dipadamkan oleh petugas damkar. Namun kondisi mobil tidak dapat diselamatkan. Oh sayang lagi. Tuh anak asa gitu tidak ada yang tahu kan ganti. Apa musibah dak ada dalam kalender. Iya. Macam mana kalau kita nengok dulu berita ini? Ikut dia? Begitu ya. Ya Rabbi, ya Allah. Ya, mudah-mudahan pemilik mobil tersebut diberikan kesabaran. Amin. Nah, Abang juga sabar Bang yo, mungkin ini coba nanti ujian. iya, karena mungkin mungkin dalam perawatan mobil itu juga harus lebih ekstra lagi. Karena kita kan nggak tahu, apalagi sekarang ini musim hujan, musim banjir, main terobos-terobos nah, sehingga terjadilah konsleting tadi. Kita nggak tahu ya kan. Jadi lebih sering ngecek lah, walaupun nggak ada ke bengkel kita cek dewe gitu. Perapiannya. Beginilah suasana video amatir yang berhasil direkam warga sekitar. Terlihat dari video tersebut kobaran api yang membesar dan menghanguskan 1 unit mobil minibus Calya berwarna silver bernopol PH1724EN, yang mana kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 20.18 waktu Indonesia Barat, Kamis malam. Hal ini dibenarkan langsung oleh Kepala Dinas Pemadam dan Penyelamatan Kebakaran Tanjung Barat Iswardi. Menurutnya, pihak damkar baru mengetahui kejadian tersebut berdasarkan laporan masyarakat melalui handphone. Berdasarkan laporan tersebut, pihak damkar langsung meluncur ke TKP di Jalan Lintas Jambi Kuala Tungkal atau di Desa Muntialo, tidak jauh dari SPBU. Beruntungnya saat kejadian tersebut jauh dari pemukiman warga, sehingga tidak butuh waktu 1 jam api berhasil dipadamkan. Kejadian di Muntialo itu pada jam 20.30 petugas kami pos pemadam kebakaran ke Betara mendapat laporan, ada telepon dari masyarakat bahwa ada terjadi peristiwa kebakaran mobil di jalan. Begitu laporan sampai didengar atau diterima, langsung anggota damkar langsung menuju ke lokasi. Kemudian sampai ke lokasi, sekira di lokasi langsung melakukan pemadaman. Pertama kami coba memadamkan melalui APAR, ternyata nggak kuat, apinya membesar, akhirnya menggunakan mobil pemadam.
Berarti itu tuh memang murni kebakarannya, kita penyebab belum tahu dari dugaannya. Belum tahu dugaannya, mungkin korsleting kali ya. Dalam Korsleting penyidikan listrik, ya. Sekarang itu kewenangan pihak berwajib untuk melakukan penyidikannya. Dan tidak ada korban jiwa ya. Petugas cepat dan lokasinya itu jauh dari pemukiman. Jadi sangat beruntung tidak akan menyebar api. Sementara Kapolsek Betara AKP Edi Purnawan saat dihubungi melalui pesan via WhatsApp membenarkan kejadian tersebut. Menurutnya sesuai STNK, pemilik mobil bernama Ibrahim, 28 tahun, RT 06 Paritobo, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Betara. Dan berdasarkan keterangan pemilik kendaraan, bahwa dirinya bersama keponakannya dari arah Jambi menuju Kuala Tungkal. Namun setiba di jalan lintas Jambi Kuala Tungkal, dan mobil dalam kondisi kosong tidak bermuatan. Setelah tiba di Desa Muntialo. Saat berkendara, tiba-tiba mobil tersebut mengeluarkan asap melalui saluran AC dan muncul api di bagian dalam kendaraan. Atas kejadian tersebut, Ibrahim mengalami luka bakar ringan di bagian muka dan kepala, serta kedua tangan, akibat mengambil HP yang tertinggal di dalam mobil. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan. Astagfirullahaladzim, Di, ampun, kita turut berduka, turut kasihan sama bapak yang jadi korban itu. Dan semoga bapak itu juga dimudahkan rezekinya. Amin, gitu. Nah, dilimpahkan rezekinya. Ada lagi jalannya kan. Kasihan dalam kondisi terikat kayak gitu, dalam kondisi babak belur ya kan pastinya. Apalagi dia diserang dengan dilukai pakai senjata tajam tadi, mobilnya hilang. Tapi mudah-mudahan cepat ketemu. Amin. Lanjut di berita kedua ini ada tentang Polsek Sungai Gelam meringkus 7 preman pencuri sawit di Muaro Jambi. Polisi meringkus 7 orang gerombolan pencuri buah kelapa sawit milik perusahaan perkebunan PT Muaro Kahuripan Indonesia di Sungai Gelam, Muaro Jambi. Akibat perbuatannya, ke-7 pelaku terancam hukuman kurungan 9 tahun penjara. Ngambil buah sawit orang. Kalau udah ada punya batangnya jangan ngambil punya orang. Yo. Nah, kamu dikasih punya orang. Iyo, minjem dulu 1. Nah, lu kage Iya, tengok dulu berita ya, Dak. Iya, ke dia berita. Wah, Idi, untunglah mobil aku masih elok lah, masih gini tuh mobil aku kan. Karena cepet-cepet tadi, kalau udah kalau mau nabang tuh nyirang dalamnya banjir. Iya, enggak masalah kok kini tuh lah dalu. Kan nak tutup dia elok kok ngambil mobil tadi tuh. Ganti-ganti balik lagi masih di Iko Berita. Tak apa-apa. Nah, masih bersama Bibi Uca-Uca dan juga ya di Eka Jaya. Iya. Nah, di segmen kali Iko ada berita tentang apa, Di? Di sini ada berita tentang akibat banjir puluhan warga terserang penyakit di Muaro Jambi. Imbas dari bencana banjir yang berkepanjangan, puluhan warga di wilayah Muaro Jambi mulai terserang penyakit. Tak hanya anak-anak, orang dewasa pun mulai terserang penyakit seperti demam berdarah, gatal-gatal, pilek, dan iritasi pada mata. Ya, karena kan mungkin air banjir itu kan mau naik bersih, tapi air kotor. Jadi mulai ada masalah kulit, terus ada virus, mungkin flu, demam, karena mungkin kan musim hujan gitu, cuaca juga nggak tahu, karena perubahan suhu juga terjadi. Ada panas, ada hujan. Nah, kita tengok dulu di beritanya, macam mana beritanya di Iko Dio? Beritanya. Dalam sehari, puluhan warga di wilayah Muaro Jambi yang terdampak banjir berkepanjangan selama 3 pekan lebih. Mulai dari anak-anak dan orang dewasa, seperti warga Penyengat Olak Jambi luar kota yang mulai ramai memeriksakan kesehatannya di puskesmas tersebut. Rata-rata warga menderita demam pilek, gatal-gatal pada kulit, serta iritasi pada mata. Diduga karena akibat mandi di tengah air banjir. Kepala Puskesmas Penyengat Olak Jambi luar kota Muaro Jambi, Adnan, mengatakan, dalam melayani pasien selama bencana banjir, pihak Dinas Kesehatan setempat telah mendirikan 3 posko tersebar di wilayah terdampak banjir. Kalau dampak mulai dari kemarin lah kita udah buka posko
dari tanggal 5 Januari sampai hari ini itu kalau untuk anak-anak kebanyakan dia penyakit gatal-gatal, kemudian sakit mata dan telinga. Malumlah anak-anaknya kan mandi, kadang-kadang susah juga mau diomongin, tetap mereka mandi. Pemerintah Muaro Jambi lewat Dinas Kesehatan setempat terus mengimbau agar warga selalu menjaga kesehatannya dan kebersihan meski saat bencana banjir saat ini. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan. Nah, kanti-kanti untuk kanti-kanti yang di rumahnya lagi ada banjir, khususnya daerah-daerah dekat Batanghari, ya kan. Jadi mudah-mudahan selalu sehat selalu lah gitu. Nah, dengan cara juga kalian harus mengantisipasi, ya kan. Kalau misalnya ada genangan-genangan air itu kan cepat ya kan, dialirkan. Jadi enggak, bukan ditutup. Kalau misalnya kayak ada tampungan air tampungan tuh ditutup gitu. Nah, air yang tergenang dibuang. Iya, dibuang. Kalau kenangan juga dibuang. Kenangan dibuang juga, jangan diingat-ingat. Dalam sakitnya nih. Aduh ya. Lanjut masih tentang banjir. Banjir besar yang terjadi akibat meluapnya Sungai Batanghari dan kiriman air dari sejumlah wilayah telah menimbulkan dampak signifikan di Kabupaten Muaro Jambi. Tidak hanya pemukiman warga, banjir berpengaruh pada infrastruktur demokrasi di daerah tersebut. Pasalnya ada ratusan titik tempat pemungutan suara dipindahkan. Nah, jadi banjir ini adalah membuat 191 titik TPS digeser di Muaro Jambi. Nah, jadi ada terhambatnya aktivitas tadi itu. Jadi banyak nih mulai ini akibat banjir ini sudah mulai banyak tadi ada beberapa penyakit sudah timbul. Terus sekarang terganggunya aktivitas gitu. Apalagi sekarang nak pemilu 2024 ini banyak terganggu karena adanya banjir nih tadi. Tapi mudah-mudahan caleg-caleg bisa lah membantu. Cincai lah. Iya. Seharusnya. Info. Infus Pak. Iya. Infus Bu. Ya langsung aja kita tengok berita ya Kandi. Iko dia. Begitu Ada 6 dari 11 kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi dilaporkan terkena dampak banjir yang tidak hanya merendam rumah-rumah masyarakat, sekolah, dan fasilitas umum, tetapi juga mempengaruhi infrastruktur demokrasi di Kabupaten Muaro Jambi. Bagaimana tidak, dari 1.296 tempat pemungutan suara, ada ratusan TPS yang dilakukan penggeseran dari tempat yang ditetapkan sebelumnya. TPS yang dilakukan penggeseran titik terbanyak Kumpe sebanyak 66 TPS, Sekernan 33 TPS, Kumpe Ulu 33 TPS, dan disusul kecamatan lainnya seperti Jaluko 24 TPS, Taman Rajo 19 TPS, Muaro Sepo 10, Sungai Gelam 9 TPS, dan Bahar Selatan 1 TPS. Supriyadi, Bidang Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum Muaro Jambi menyatakan saat sedang melakukan pendataan terhadap lokasi tempat pemungutan suara yang terendam akibat banjir di Kabupaten Muaro Jambi. Terdapat 1.296 TPS yang tersebar di setiap kecamatan. Ada 191 TPS yang dilaporkan terdampak banjir yang tersebar di 8 kecamatan yang sebelumnya telah ditentukan titik TPS-nya, namun dikarenakan ada potensi banjir di bulan Februari mendatang, maka pihaknya lakukan pemindahan titik TPS tersebut. Di jumlah TPS kita 1.296 TPS dan itu semuanya awalnya sudah kita tentukan titik lokasinya. Tapi karena kondisi banjir dan potensi banjir di bulan Februari nanti, maka kita adakan titik alternatif. Jadi dari 1296 itu ada sekitar 191 TPS yang akan berpindah titik lokasinya dikarenakan kondisi banjir tidak memungkinkan lagi untuk didirikan TPS di situ. Kita hampir di seluruh kecamatan atau gimana Bang? Tersebar di 8 kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi. Dari 11 kecamatan ada di 8 kecamatan. Yang paling banyak itu ada di kecamatan Sekernan, kemudian Jaluko, dan di Kumpe. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan. Tidak perlulah yang infus
kan sekarang nih kalau misalnya apa namanya nih nyalek atau politik ini tidak boleh money politik. Oh, tidak boleh nih. Tidak boleh politik uang. Jadi tidak perlu gunakan pakai amplop isi duit, tidak perlu. Yang dibilang apa serangan apa? Pajri. Iya, tidak perlu. Lebih baik itu tadi sembako. Atau enggak kalau misalnya kamu nak nyalek, aku yakin kamu pasti dipilih kalau kamu ngikuti saran aku. Apa tuh saran? Kamu beli motor warga tuh, mobil. Habis itu Pasti. kalau tidak jadi Tapi rumah sakit jiwa sudah Sudah siap, menunggu. sudah siap Sudah untuk siap, menampung udah ready. caleg-caleg yang gagal nih. ya, kalau bahasa Inggrisnya apa lah yuk? I'm ready with you. Wah, boleh lah ya adik nih tapi muncrat. Ayah kamu Belum cium lancar, lah. belum Mas, lancar dia. sudah. Belajar Ganti-ganti dulu lah, jangan deh. kemana-mana. Tetap di Berita Tahap Tahap Hapo. apa? Aku nak cuci muka dulu. sorry. Kalau udah adik mah. Aku lah segar lah saya tadi tuh. Maaf ya. Iya, mampu. Belum lancar kan ini ya bahasa Inggris. Terakhir kan aku melewat ya. Ganti-ganti masih bersama kami di Iko Berita Tahapo-Hapo. Ya. Pastinya masih bersama Bibi Uca-Uca dan juga Jadi Talang Bakung. Nah, kali kok masih ada di segmen serba-serbi. Nah, di berita pertama ada tentang apa, Di? Di berita pertama hari ini, Kanti, 9 hari tinggal di tenda pengungsian. Warga keluhkan toilet umum belum tersedia. Debit air yang makin hari makin bertambah membuat sebagian warga harus mengungsi ke tenda pengungsian. Namun, telah 9 hari warga keluhkan Kelurahan Sungai Putri tinggal di tenda pengungsian. Warga keluhkan susahnya buang air dikarenakan toilet umum belum tersedia. Sabar. Sabar kan Tia. Iya, kalau misalnya belum juga kan air banjir tuh ngale ya. Masuk kau biar Iya. ya kau ke kuning ya. Ini kemana tuh? Hujan. Yuk bebenah Lagi kena hujan aku. Tengok dulu ganti-ganti macam mana begitu Iko dia. Iya, tak apa-apa. Iko dia begitu. Banjir masih melanda di RT 23, Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Danau Sipin. Debit air yang makin hari makin bertambah membuat sebagian warga harus mengungsi ke tenda pengungsian. Farida, salah satu warga terdampak banjir yang ikut mengungsi di tenda pengungsian mengatakan, dirinya telah mengungsi selama 9 hari sejak awal air mulai menggenangi ke dalam rumahnya. Dirinya menyebutkan dalam satu tenda ada 11 orang. Untuk sementara ini, bantuan yang telah didapatkan berupa sembako seperti mie instan dan beras. Udah berapa hari Bu mengungsi Bu? Udah 9 hari. 9 hari. Iya. Dari awal kebanjiran Bu ya? Dari awal kebanjiran belum. Mulai rumah saya kena air. Kalau kebanjiran udah 3 mingguan di bawah. Udah 3 mingguan ya Bu. Rumah Ibu di mana Ibu ya? Di belakang. Di belakang. Sebelumnya sudah dapat apa dari pemerintah Bu? Bantuannya apa aja? Bantuan dari Pak Lurah. Dari Pak Lurah. Iya. Ini dalam satu tenda ini berapa? Kami satu tenda ini satu kakak tuh kami 5 orang. 5 orang. Pengikut saya itu 6 orang jadi 11 orang kami semua. Kita tahu nggak Bu sudah Bu semenjak banjir ini? Bapaknya kena gatal-gatal. Gatal-gatal ya Pak? Kemarin tuh anak tuh bocor. Oh. Ini kaki saya sakit ketemu ular kemarin. Oh. Ketemu ular mau matuk saya. Tapi belum pernah masih 1 bulan lagi. Nah jadi dia mau matuk saya lompat lari tuh tulis kaki saya tuh. Sementara itu, Farida saat ini mengeluh untuk membuang air dikarenakan toilet umum belum disediakan. Dirinya harus numpang ke rumah warga lainnya untuk mandi atau buang air. Heru Syaputra, JEK TV, melaporkan. Ganti-ganti, sabar lah Sabar, Bu, yuk, yo. Pak, iyo. Iya, Mungkin banyak yang diproses kan. iya masih ke tempat ini. Nah, ini masih nanti lagi. Iya. Apa yo? Lagi banyak masalah pemerintah nih, yo banjir, Banyak yo masalah proses, batu bara yo. nih, pecah pula kantor gubernur nih ha. Taman rusak ya kan. Taman rusak kalau Lampu pecah, kaca pecah ya. Mana masa jabatan anak habis maksudnya itu ya habis kan. jam Jadi kerja, masih masih banyak. nak balik rumah. Iya, masih banyak yang nak diperlukan. Lanjut Bedi langsung. Dia berita yuk. Langsung di berita kedua ada pemutihan PKB di UPTD Samsat Tanjung Jabung Barat capai 271 juta rupiah di Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat.
Animo masyarakat Tanjung Jabung Barat cukup tinggi dalam membayar pajak. Pasalnya sejak dibukanya pemutihan pajak kendaraan bermotor atau PKB pada 6 Januari lalu hingga 22 Januari, capaian pemutihan PKB di UPTD Samsat mencapai 271 juta rupiah. Hal ini dibenarkan langsung oleh Kepala UPTD Samsat Tanjung Jabung Barat, M. Aris Junaidi. Macam mana berita ini? Itu dia beritanya. Nah, meski baru beberapa pekan pemutihan pajak kendaraan bermotor yang dibuka pada 6 Januari lalu, namun capaian pemutihan kendaraan bermotor cukup tinggi. Hingga saat ini, UPTD Samsat Tanjung Barat mampu meraup pembayaran PKB mencapai 271 juta rupiah lebih. Berharap capaian PKB di UPTD Samsat Tanjung Barat dapat melebihi target yang diinginkan. Kepala UPTD Samsat Tanjung Barat M. Aris Junaidi membenarkan, jika pemutihan PKB di Samsat Tanjung Barat mencapai 271 juta rupiah. Capaian PKB tersebut diakuinya cukup lumayan tinggi. Upaya UPTD Samsat Tanjung Barat meningkatkan PAD dari sektor pemutihan kendaraan bermotor ini tentunya diharapkan sesuai rencana dan target yang diinginkan. Untuk itu jemput bola maupun sosialisasi, baik melalui spanduk dan baliho terus dicanangkan. Dengan harapan masyarakat dapat mengerti untuk pentingnya dalam membayar pajak kendaraan, dengan taat membayar pajak untuk membangun negeri, terutama untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Adapun PKB sebesar 271 juta rupiah ini terdiri dari roda 2 387 kendaraan atau jika dirupiahkan 117.349.200 rupiah dan roda 4 60 kendaraan 154.605.200 rupiah. Dengan total 271.954.400 rupiah. Ia mengimbau kepada masyarakat untuk memanfaatkan momen tersebut. Batas akhir pemutihan PKB yakni pada 28 Maret mendatang. Tanggal 6 pemutihan pas ulang tahun Jambi ini hadiah untuk masyarakat Provinsi Jambi khususnya yang diantar oleh Pak Gubernur Jambi bahwa pemutihan itu dimulai dari tanggal 6 dan penerimaan pemutihan cukup signifikan sampai dengan kemarin tanggal 21 Januari 2024 bahwa untuk di Kabupaten Tanjung Jabung Barat itu roda 2 sebanyak 387 unit dan roda 4 60 unit dengan nominal uang untuk pemutihan itu 271.954.000. Ini himbauan ke masyarakat Bang untuk Tanjung Barat ini seperti apa Bang untuk ya, untuk masyarakat Tanjung Jabung Barat ini untuk peningkatan ataupun untuk kepatuhan dari pajak option besok nanti di 2025 itu kita sudah masuki tahap pajak option, yaitu pajak yang masyarakat Tanjung Jabung mumpung masih pemutihan nanti di 2025 enak membayar pajaknya di Kabupaten Jabung Barat. Di BBN kan kendaraannya mumpung masih gratis untuk biaya balik nama BBN 2. Lebih lanjut, Aries menambahkan, adapun target tahunan pajak di UPTD Samsat yang ia pimpin, yang diberikan pemerintah Provinsi Jambi, yakni sebesar 22 miliar 200 juta rupiah. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan. Nah itulah kanti-kanti, memang itulah kalau misalnya orang-orang yang sadar akan pajak itu kan. Nah inilah kita turut mengapresiasi kepada warga-warga yang antusias membayar pajak karena sesuai dengan slogan pajak nih tadi ya kan. Orang bijak taat pajak. Nah orang bijak taat pajak, dia sadar akan kewajiban dia, bukan cuma dia menuntut haknya baik. Kalau orang pintar itu kami. Karena kami bayar pajak. Iya. Cemas dong Yoke. Bibir pucat. Karena belum bayar pajak. Jangan lupa ingatnya dulu sama kanti-kanti kita yang ada di rumah tuh. Iya, jangan lupa kanti-kanti tonton setiap malam Rabu. Salah. Salah. Salah.
Rabu malam. Ganti-ganti, jangan lupa terus saksikan Iko Berita Tahapo-hapo pastinya setiap hari Rabu jam 8 malam hanya di Jack TV Inspirasi kita. Nah, sampai jumpa di minggu depan. Dadah. Baik aja.